Sungguh besar Kau Allahku. Hambanya diberikan kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami dalam Napaktilas tadi sore, dan kami sudah kembali dengan selamat, dan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kami mau mendengar firman Allah untuk kami dibekali, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memberi telinga seorang murid untuk mendengar dan hati seorang hamba untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, satu ayat yang saya bacakan buat kita untuk kita renungkan bersama dalam peristiwa yang kita alami hari ini. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma ditulis oleh seorang yang terkenal namanya Paulus. Paulus sebelum bertobat dia adalah seorang yang jahat. Ya, dia dari golongan Farisi garis keras. Itu mazhab keras pada waktu itu. Dan waktu Yesus datang dan dia menyampaikan jalan-jalan kebenaran dan pengikut-pengikutnya ada, Paulus tampil untuk menentang mereka, dan kejahatan yang dilakukan Paulus ini luar biasa. Dia menangkap orang-orang percaya, masuk ke dalam penjara, bahkan membunuh orang-orang percaya. Tapi pada suatu saat dalam perjalanan dia di Damsik, dia ditangkap Tuhan dan dia percaya dan dia melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya rekan-rekan semua kita di sini, kita punya latar belakang yang sama mungkin ya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Dan dalam perjalanan pelayanan Paulus, dia mengalami banyak hal dalam hidup dia. Dan Roma 8 ini, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema yang luar biasa, pengharapan anak-anak Allah. Artinya bahwa dalam kesulitan hidup apapun yang kita alami, khusus buat Bapak Saul bersama dengan Mama, Kakak Jack dan adik-adik semua, bahwa keadaan apapun yang kita alami, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Kapan Allah turut bekerja? Alkitab berkata sekarang dan seterusnya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam keadaan apa? Dalam segala keadaan, baik atau buruk, dalam tangisan, dalam kesusahan, dalam kemiskinan, dalam keberkatan, dalam kesehatan, Allah kita ada di sana. Sehingga kita percaya hari ini Dia menyatakan kemuliaannya. Dan kita berkata, Dia kalau sudah membuka pintu bagi orang benar, tidak ada satupun yang berani menutupnya. Saya membaca dalam 2 Tawarik kisah bagaimana ada namanya roh dusta. Roh dusta itu dilepaskan kepada para nabi-nabi palsu untuk menyampaikan firman kepada Raja Ahab, Raja Israel. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang berdosa itu akan dihukum dan mereka akan mati. Saya percaya saudara, hari ini kalau kita menghadapi tantangan ini, roh dusta dilepaskan. Bukan supaya mereka menang, tidak. Tapi mereka akan hancur seperti sekam yang akan ditipu angin. Kita akan melihat mereka satu persatu akan tumbang. Kenapa? Karena roh dusta dilepaskan. Tujuannya untuk supaya mereka tidak ada lagi. Secara tangan manusia kita tidak mampu. Tapi dengar, Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bu dan Susi, Kakak Jack dan adik-adik semua, kita semua mengasihi Tuhan. Dan kita mulai semua ini, sekalipun banyak tantangan, dinamika kita hadapi, tapi kita masih menjaga kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan akan menyertai kita. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan kepada kita malam hari ini, khusus buat Bu dan Susi dan Kakak Jack dan adik-adik semua, dan kita semua, bahwa percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau kami ada hari ini karena Tuhan yang mengasihi kami. Karena bukan kami yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami.
Tuhan yang mempertahankan hidup kami Bapa, khususnya bagi keluarga Manafeh, keluarga Mau. Tuhan, Engkau mengizinkan salib ini terjadi, beban ini terjadi buat mereka. Tetapi kami percaya bahwa di dalam keadaan seperti ini Allah menyatakan kemuliaannya, sehingga kebenaran ditegakkan di kota ini dan keadilan ditegakkan di kota ini Bapak. Terima kasih buat semuanya, rekan-rekan, saudara-saudara kami yang hari ini bersama-sama di dalam Napaktilas ini Tuhan. Bahkan pihak kepolisian, Kapolresta, semua yang sudah mengawal menjaga kami bersyukur, terima kasih. Tuhan kiranya membalas segala jeripayah mereka dan memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pribadi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan pengeringan mereka di dalam Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan memberkati keluarga dengan kekuatan kesehatan dan iman yang sungguh, dan mempertahankan kebenaran di dalam hidup mereka. Dan kami tetap berdoa juga Tuhan untuk tanggal 13 ini di dalam persidangan ini Bapa, untuk penuntutan tetap kami minta Allah Roh Kudus mengawal semuanya itu Tuhan. Baik itu jaksa penuntut, para hakim, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah melindungi dan menjagai, karena hati raja-raja ada di tangan Allah. Demikianlah hati mereka ada di tangan Tuhan. Kiranya Allah menyatakan kebenaran dan kemuliaan-Nya bagi kami. Kami bersyukur malam hari ini dalam sukacita ini Bapa, dan setelah itu kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami, lindungi, jagai kami Bapa, sehingga kami bila sampai bertemu dengan keluarga kami dalam damai dan sukacita Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu dan penyertaan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Bagi saudara-saudara semua, Bu dan Susi dan Kak Kejek, saya tidak bersama-sama lanjut karena saya harus lanjut kembali karena persiapan pelayanan besok pagi dari pagi sampai sore. Jadi saya harus kembali, dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai kita berjumpa tanggal 12 dan tanggal 13. Ya, Tuhan berkati semua. Oke, terima kasih buat Bapak Pendeta yang sudah meluangkan waktu datang ke tempat ini beribadah singkat bersama kami. Doa dan harapan kami Tuhan Yesus memberkati, menyertai dalam setiap tugas dan pelayanan sebagai gembala jemaat. Dan kita akan makan bersama, karena itu saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur sembah bakti kami naikkan kepada Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwasannya Engkau telah memberkati kami lewat firman, lewat ibadah singkat, dan setelah berkeliling beberapa jam lamanya tubuh kami merasa lesu dan jiwa kami merasa dahaga. Dan di tempat ini keluarga menyediakan sedikit kelebihan berkat untuk kami makan malam bersama. Kiranya Tuhan memberkati makanan ini sehingga kami makan, tubuh kami terasa kuat dan jiwa kami terasa segar. Kami juga teringat akan janda, balu, fakir, miskin, anak terlantar, orang gila, bahkan para pemulung di mana saja mereka belum menikmati berkat Tuhan. Sekiranya pun kami bertemu, ajarlah kami untuk memberikan sedekah dari kekurangan kami kepada mereka sehingga kami semua diberkati. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus, roti dan anggur hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, mungkin lanjut langsung.